Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Aduh, Kak Deborah, Joli aku takut nih nilai ulanganku jelek. Kak Jo gak boleh takut dong, kan bersama Yesus kita dapat mengalahkan ketakutan. Jadi Jo sama Joli tidak boleh takut ya, karena kan ada Tuhan Yesus. Oh iya, hari ini kita belum sapa teman-teman kita di rumah nih. Kita sapa dulu yuk. Ayo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Kak Deborah. Aku Kak Jo. Dan aku Joli. Oh iya, hari ini kita mau ibadah sama-sama. Ayo kita siapin hati kita. Hari ini sebelum kita mau muji nama Tuhan, kita mau ice breaking dulu ya. Oke, peraturan ice breakingnya seperti ini ya. Kakak nanti akan bercerita. Lalu setiap adik-adik mendengarkan kata harimau, adik-adik harus tepuk tangan sekali aja. Seperti ini. Tapi kalau kakak tidak menyebutkan kata harimau, adik-adik tidak boleh tepuk tangan. Mengerti ya? Kak Jo sama Joli udah ngerti belum? Ngerti Kak? Oke, kakak mulai ya. Pada suatu hari, Hardi, kok ketepuk tangan? Salah dong. Kita ulang ya. Ingat ya adik-adik di rumah, setiap kata harimau baru kalian tepuk tangan. Kalau kakak tidak nyebut kata harimau, kalian gak boleh tepuk tangan. Oke ya, kita ulang ya. Pada suatu hari, Hardi
Saya hendak memburu seekor harimau. Tetapi sayangnya di dalam hutan harimaunya kabur. Ayo, siapa yang tadi nggak tepuk tangan? Joli ya. Teman-teman di rumah ada yang salah nggak nih? Ayo ngaku. Paling kecil ya. Oke, kita lanjutin ya. Harimaunya kabur. Kok nggak tepuk tangan? Oh ya lupa. Nggak boleh lupa ya. Oke. Di dalam hutan, Hardy dan Harry ingin menangkap harimau. Tapi harimaunya kabur. Karena Harry dan Hardy tidak membawa senjata yang lengkap. Ia lupa. Akhirnya Harry dan Hardy pulang ke rumah dengan tidak mendapatkan satu ekor harimau pun. Ayo, tadi adik-adik waktu kakak bercerita berapa kali salah? Ayo, Joli berapa kali salah? 2 ya? Kalau adik-adik di rumah berapa? 1, 2, atau 3? Atau ada yang sama sekali nggak salah? Hebat dong! Yeay! Oke ya adik-adik, sekarang kita pengen puji nama Tuhan. Kita pengen masuk ke gerbangnya Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakannya ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakan. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku bersuka sebab Dia girakan. Boleh berikan tepuk bagi Tuhan. Adik-adik, di dalam dunia ini ada 2 jalan loh. Yaitu yang lebar menuju neraka dan yang sempit menuju surga. Adik-adik mau pilih yang mana? Kalau aku mau pilih yang surga dong kak. Aku juga dong Kak. Oke, semuanya mau masuk surga ya. Ya udah kita angkat pujian ini sama-sama ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api
Oke adik-adik, sepertinya semuanya masih bersuka cita, masih senang. Coba kakak mau lihat dong muka senangnya. Ini dong kamu kasih senang aku. Oke, sekarang karena semuanya masih senang, mari kita angkat pujian ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan buat adik. Oke adik-adik, hari ini kita mau lebih lagi sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau bilang hari ini dengan hati kita bahwa kita berterima kasih setiap pengorbanan Tuhan buat kita. Yuk kita pengen angkat lagu ini bersama-sama. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa
adik-adik kita mau berdoa, kita pengen mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapak. Bapak, kalau saat ini Tuhan kami percaya itu karena anugerah Tuhan buat kami. Bapak, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan boleh berkati untuk setiap hati adik-adik. Tuhan buka telinga mereka dalam nama Yesus. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan boleh bekerja bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati adik-adik, berkati kakak-kakak sekolah minggu, bahkan berkati orang tua mereka Tuhan. Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Hore. Adik-adik, sekarang kita akan membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yuk semuanya siap-siap ya. Pentakosta ketiga adalah pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa. Nah, Kak Lia juga kabarnya luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik tahu tahun 2020 ini adalah tahun apa? Tahun dimensi yang baru. Nah, adik-adik, bulan Oktober ini tema kita adalah More Than Conqueror. Kita adalah pemenang-pemenang. Kita mau belajar menjadi serupa seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Dengan apa? Mengalahkan dunia. Hah? Mengalahkan dunia Kak? Apakah maksudnya? Saya kan masih kecil. Gimana caranya mengalahkan dunia? Aku kan bukan Superman, Kak. Aku juga bukan Wonder Woman. Gimana caranya kita mengalahkan dunia? Nah, adik-adik, percayalah, karena Kristus ada di dalam kalian, maka kalian pasti bisa mengalahkan dunia. Nah, contohnya seperti ini. Kita satu-satu dulu, kita pelan-pelan saja. Satu persatu kita mau belajar. Dengan apa? Mengalahkan ketakutan kita. Nah, kalau kita bisa mengalahkan ketakutan kita, pasti kita bisa mengalahkan dunia ini. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah merasa takut? Kak, aku takut kalau gelap. Kak, aku takut jalan sendirian. Nanti ada setan lagi, Kak. Kalian tahu? Ada Yesus di dalam kalian, jadi kalian tidak perlu takut lagi. Nah, hari ini kalian mau mengajarkan bercerita tentang Yosua. Kalian tahu siapa Yosua? Yuk sama-sama kita belajar ya. Kita belajar dari Yosua. Dia mengalahkan ketakutannya sehingga bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan sama Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar yuk. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lia mau cerita dari Yosua 3 dan 4 tentang Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, yuk yang punya Alkitabnya coba diambil. Ayo kalian tunggu, ambil Alkitabnya.
kalian nanti baca Yosua 3 dan 4. Yuk, kalian sudah siap? Semuanya duduk yang manis. Coba sikap duduknya yang baik. Kita sama-sama ya dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar Yosua menyeberangi Sungai Yordan dan dia mengalahkan ketakutannya. Kenapa ya Yosua takut? Yosua takut karena Yosua itu masih muda. Saat Nabi Musa meninggal, Yosua diangkat menggantikan Nabi Musa. Kalian tahu kan Nabi Musa? Nabi Musa itu adalah nabi yang diurapi Tuhan. Dia sangat bijaksana, sangat dikasihi Tuhan. Dan Yosua ini dia masih muda. Jadi dia merasa takut. Bagaimana caranya dia memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjiannya Tuhan. Yosua merasa, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku tidak mampu karena aku masih muda Tuhan. Tapi kita mau belajar dari Yosua. Walaupun dia merasa takut, tapi dia tetap maju. Karena dia yakin apa? Allah menyertai Yosua. Ya adik-adik, ceritanya kita mulai ya. Nah, bangsa Israel akhirnya tiba di Sungai Yordan. Dan kenapa dia tiba di Sungai Yordan? Karena Allah berfirman seperti ini adik-adik. Allah berfirman kepada Yosua, Yosua seberangilah Sungai Yordan dan masukilah tanah yang kujanjikan itu. Jadi mereka harus menyeberangi Sungai Yordan dulu, baru mereka masuk ke negeri perjanjiannya yang Tuhan janjikan. Nah adik-adik, tapi bagaimana caranya menyeberangi Sungai Yordan? Waktu itu tidak ada jembatan. Bagaimana menyeberangi sungai yang lebar itu dan airnya itu deras? Ingat, ada Tuhan Yesus. Nah, Yosua pertamanya takut. Bagaimana ya? Secara manusia tidak bisa menyeberangi sungai yang alirannya deras. Tapi Tuhan berfirman kembali kepada Yosua. Dan Yosua sampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, mendekatlah kemari. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berfirman supaya kita menyeberangi Sungai Yordan. Dan nanti kita akan masuk ke tanah perjanjiannya Tuhan. Dan kalian akan mengikuti tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam. Saat nanti para imam membawa tabut perjanjian, sungainya akan berhenti mengalir. Aliran airnya akan berhenti. Jadi kalian tidak usah takut karena ada Allah yang luar biasa yang sanggup mengerjakan hal-hal ajaib. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel bersiap-siap. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Nah, akhirnya mereka bersiap-siap. Para imam membawa tabut perjanjian. Nah, ini tabut perjanjiannya. Lalu yang bawa itu imam. Nah, imam itu berjalan di depan mereka. Mereka sudah siap-siap, mereka berjalan. Dan bangsa Israel mengikuti di belakangnya tabut perjanjian. Nah, akhirnya tabut ini berjalan dibawa oleh imam. Dan begitu adik-adik masuk kakinya ke Sungai Yordan. Waktu para imam-imam ini menginjak Sungai Yordan, hal ajaib terjadi adik-adik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aliran air yang deras itu berhenti dan membuat bendungan. Jadi adik-adik, waktu imamnya menginjakkan kakinya, aliran airnya berhenti.
Nah, kalian pernah gak ke SeaWorld atau Jakarta Aquarium? Nah, itu seperti itu adik-adik. Jadi kalian bisa berjalan di tengah-tengah, berjalan di tempat yang kering, tapi kanan kirinya itu ada air. Nah, cuman kalau di SeaWorld atau Jakarta Aquarium kan ada pembatasnya ya. Kalau ini tidak ada, jadi airnya itu langsung membentuk dinding di sebelah kiri dan sebelah kanan. Wow, hebat gak Tuhan kita? Ya, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Coba kalian ya, waktu sekarang kita bisa melihat di SeaWorld. Tapi zaman dulu belum ada SeaWorld, belum ada Jakarta Aquarium. Tapi Tuhan sudah bisa membuat akuarium yang besar ya. Jadi waktu imam-imam itu jalan, di kanan kirinya itu dinding air. Nah, di tengah-tengahnya ini kering adik-adik. Aliran airnya udah berhenti, udah tidak ada. Begitu mereka menginjak, para imam menginjak sungai Yordannya dan tanah itu menjadi kering sekitarnya. Lalu bangsa Israel berjalan, semuanya berjalan menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering itu. Sampai akhirnya selesai, seluruh rakyat sudah menyeberang. Nah, lalu kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan itu berkata, "Hai bangsa Israel, pilihlah 12 orang dari antaramu dan ambillah batu dari tengah-tengah sungai itu dan kalian bawa. Nanti di tempat kalian bermalam, kalian dirikanlah tugu dari 12 batu yang kalian ambil dari sungai Yordan itu." Jadi adik-adik, diambillah 12 masing-masing sesuai dengan suku Israel yang berjumlah 12. Jadi setiap suku mengambil satu batu dari tengah-tengah sungai Yordan dan mereka bawa. Mereka bawa itu dan di tempat mereka bermalam, yaitu di Gilgal, mereka menyusun 12 batu itu menjadi sebuah tugu peringatan. Dan kemudian Yosua berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, ingatlah akan tugu ini. Suatu saat nanti anak cucu kalian akan bertanya, apakah arti dari tugu ini? Dan kalian harus beritahu mereka bahwa bangsa Israel yang Tuhan pimpin untuk menuju tanah perjanjian telah menyeberangi sungai Yordan yang kering. Biarlah mereka melihat bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan hal yang luar biasa." Nah adik-adik, jadi tugu di Gilgal ini ya, batu-batunya ini itu masih ada sampai sekarang. Jadi adik-adik, setiap kali mereka melihat tugu ini mereka mengingat, oh mereka bisa menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Dan kemudian setelah adik-adik mereka ini selesai, mereka bersyukur sama Tuhan. Wah, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Jadi begitu setelah mereka mengangkat batunya dari sungai Yordan dan para imamnya itu keluar dari sungai Yordan, airnya kembali balik lagi adik-adik. Balik lagi mengalir seperti biasa. Jadi kita mau melihat bahwa Tuhan sangat luar biasa. Walaupun Yosua saat itu dia merasa takut karena dia masih muda. Dia merasa tidak mampu. Tapi ada tangan Tuhan menyertai Yosua. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Yosua. Waktu kalian merasa, Tuhan aku merasa takut. Tuhan aku merasa tidak mampu. Tuhan aku gak bisa. Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, ada Tuhan Yesus. Dan bila ada Tuhan Yesus di dalam kalian,
kalian pasti bisa mengalahkan ketakutan itu. Jadi kalian tidak perlu takut lagi akan gelap. Kalian tidak perlu lagi takut saat kalian merasa sendiri. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Sama seperti Allah yang menyertai Yosua. Yang dapat mengalahkan setiap ketakutan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan Yesus buat setiap adik-adik di rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Saat mereka merasa takut, percayalah bahwa Tuhan ada di dalam mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sanggup menghilangkan rasa takut itu dari setiap adik-adik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Dan aku percaya bersama dengan Tuhan mereka sanggup mengalahkan setiap ketakutan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Kakak Lia ulangin ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, kita ulangin lagi ya, sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus, sembuhkan yang menderita COVID-19. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Indonesia agar diberikan kesatuan hati dalam menjalankan operasionalnya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan orang tua yang ada di Indonesia agar diberikan hikmat, damai sejahtera dan sukacita dalam menghadapi kondisi seperti ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.